Kalau mau memindahkan makam, keluarga keturunan Diponegoro bisa melakukan sendiri. Tidak perlu bantuan dari Prabowo. Strategi Prabowo untuk mencari dukungan sudah salah alamat. Alih-alih dipuji, yang ada malah diprotes habis-habisan. Tidak heran kalau ada sindiran di mana Prabowo adalah capres yang suka bicara masa lalu, Ganjar bicara masa depan, dan Anies selalu muter-muter saat berbicara. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seaword. Hari ini saya akan bahas sedikit tentang Prabowo yang berhasil membuat sensasi dalam arti negatif terhadap dia sendiri. Setelah Anies berhasil bikin blunder di acara forum Rakernas Apeksi di Makassar, sekarang giliran Prabowo yang juga tidak mau ketinggalan. Kali ini nama Pangeran Diponegoro yang menjadi bahan pembicaraan banyak orang setelah Prabowo membuat satu usulan, yaitu makam Diponegoro dipindahkan dari Makassar ke kampung halamannya di Jogja. Bagi yang belum tahu sejarahnya, saya akan jelaskan sedikit. Ini dimulai dari Perang Jawa yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 antara Pangeran Diponegoro dengan Belanda. Perang ini terjadi karena Diponegoro tidak mau Belanda ikut campur urusan kerajaan. Singkat kata, Diponegoro berhasil diringkus oleh Belanda dan awalnya diasingkan ke Manado. Kemudian dia dipindahkan ke Benteng Rotterdam di Makassar. Di sanalah dia diasingkan sampai wafat. Makamnya ada di sana dan itu yang membuat Prabowo mau memindahkan makam itu kembali ke Jogja. Prabowo beralasan Pangeran Diponegoro tidak pernah kembali ke kampung halamannya setelah ditawan selama puluhan tahun dan dibuang pada masa penjajahan Belanda. Sekilas usulan Prabowo ini punya niat yang baik. Tapi kalau bicara soal urgensi, maka usulan Prabowo ini terdengar tidak penting. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X merasa tidak perlu ada pemindahan makam. Dia anggap masyarakat di Makassar sudah sangat menghargai dan merawat makam Diponegoro dengan sangat baik. Bukan hanya dia saja, seorang sejarawan bernama Andi Ahdian juga ikut mengkritik Prabowo. Pemindahan makam bisa dianggap sebagai upaya untuk menghilangkan peninggalan yang berharga dan juga bisa dianggap sebagai tindakan yang bisa merusak sejarah. Dari sisi nilai historis, makam Pangeran Diponegoro pasti memiliki nilai sejarah yang besar. Makam itu masuk kategori cagar budaya, sehingga tidak perlu dipindah-pindahkan. Dia juga bilang rencana Prabowo ini adalah sikap politik, karena tidak ada nilai sejarah yang dapat diambil dari pemindahan makam itu. Memangnya kalau dipindahkan, bakal ada sesuatu yang baru untuk pengetahuan sejarah? Nggak ada kan? Memang sungguh membingungkan kenapa Prabowo bisa berpikir sampai sejauh itu. Banyak orang menebak kalau itu cuma narasi yang bertujuan untuk pencitraan, mumpung pemilu hampir tiba. Ketimbang Prabowo mengurusi pemindahan makam, jauh lebih baik mengurusi masa depan Indonesia. Makam itu bagian dari sejarah sehingga rasanya tidak perlu memindahkan ke sana kemari. Salah satu keturunan Pangeran Diponegoro di Bantul menyebut pemindahan makam tidak perlu dilakukan. Keturunan ketujuh Pangeran Diponegoro yaitu Roni Sodewo menilai statement Prabowo terkait pemindahan makam sudah 2 kali terjadi. Sebelumnya isu ini juga terlontar saat Prabowo mau maju Pilpres 2019. Bagi dia, sangat tidak elok kalau orang yang sudah meninggal dijadikan sebagai komoditas politik. Faktanya, selama ini keturunan Pangeran Diponegoro sendiri tidak punya keinginan untuk memindahkan makam. Tapi, kenapa Prabowo yang sibuk mau pindahkan makam? Dan usulannya ini sudah kedua kalinya jelang tahun politik. Walaupun kita mau berpikiran positif, tetap saja sulit untuk tidak mengaitkan ini dengan politik.
Menurut Roni, justru Pangeran Diponegoro sendiri yang saat itu mau dimakamkan di Makassar, bersama dengan salah satu putranya yang juga wafat dan dimakamkan di sana. Selain itu, masyarakat Makassar mungkin tidak akan memberikan izin untuk memindahkan makam Diponegoro, karena yang bersangkutan sudah mendapatkan gelar di Makassar dan menyatu dengan sejarah Makassar. Kalian mungkin masih ingat dengan isu kedekatan Prabowo dengan Titik Soeharto tiap kali pemilu tiba. Bahkan beberapa memprediksi mereka bisa kembali rujuk. Selalu ada narasi kedekatan hubungan keduanya yang ujung-ujungnya redup seiring berlalunya Pilpres. Kembali lagi ke satu pertanyaan paling penting. Untuk apa sih Prabowo mengusulkan pemindahan makam Diponegoro yang sebenarnya bukan sesuatu yang mendesak? Kalau saya lihat, ada beberapa alasan yang masuk akal. Yang pertama, mungkin Prabowo tidak mampu menjual namanya sendiri di depan publik. Dalam bahasa orang awam, Prabowo seperti tidak punya sesuatu yang ditawarkan, sehingga menggunakan cara lain. Misalnya, mengambil simpati publik dengan cara, contohnya, mengusulkan pemindahan makam pahlawan nasional agar publik merasa Prabowo sangat keren dan menghargai perjuangan pahlawan. Ini kira-kira mirip dengan baliho Prabowo bersama dengan Jokowi yang tujuannya adalah membentuk opini kalau Prabowo sejalan dengan Jokowi atau akan melanjutkan program Jokowi atau Jokowi memberi dukungan pada Prabowo. Prabowo tidak punya pegangan kuat untuk berdiri sendiri dan mandiri secara politik. Alasan kedua adalah mungkin ini adalah cara agar sensasi ini dapat menutupi polemik dan blunder lain. Misalnya, pembelian pesawat jet tempur bekas yang sempat ramai dibicarakan. Siapa tahu, bisa aja kan? Apakah tidak ada usul lain yang jauh lebih mendesak ketimbang mengusulkan pemindahan makam? Gubernur Jogja aja tidak setuju. Keturunannya aja tidak setuju. Kenapa harus Prabowo yang pusing memikirkan itu semua? Prabowo mungkin berniat cari kredit atau rapor positif karena waktu semakin mepet jelang pemilu. Tapi sayang, usulannya banyak yang ngawur. Misalnya, usulan perdamaian antara Ukraina dan Rusia yang membuat Ukraina protes dan mempermalukan Prabowo. Lebih baik menatap ke depan dan cerita tentang bagaimana memajukan Indonesia, memberantas korupsi, dan membasmi radikalisme dengan langkah-langkah yang konkret, ketimbang membahas sejarah masa lalu dan memberikan usulan yang tidak terlalu mendesak. Kalau mau memindahkan makam, keluarga keturunan Diponegoro bisa melakukan sendiri, tidak perlu bantuan dari Prabowo. Strategi Prabowo untuk mencari dukungan sudah salah alamat. Alih-alih dipuji, yang ada malah diprotes habis-habisan. Tidak heran kalau ada sindiran di mana Prabowo adalah capres yang suka bicara masa lalu, Ganjar bicara masa depan, dan Anies selalu muter-muter saat berbicara. Acara forum Rakernas Apeksi yang menghadirkan 3 capres ini hanyalah pemanasan. Tapi kalian sudah tahu gambaran besar mengenai ketiganya. Dari sini kalian sudah bisa menyimpulkan siapa yang jauh lebih layak memimpin Indonesia. Tapi ada satu hal yang pasti, yaitu Anies pasti kalah. 2 lainnya tergantung pemilih nanti. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.